Kadang, kita baru sadar betapa berharganya seseorang, justru setelah dia nggak ada lagi di sisi kita. Ini bukan cuma cerita biasa, tapi kisah nyata tentang penyesalan seorang anak yang terlambat menyadari arti cinta seorang ibu. Sebelum lanjut ke cerita ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya, yang mungkin bisa jadi pengingat buat kita semua, agar lebih menghargai orang yang kita sayang, selagi mereka masih ada. Dari kecil, aku selalu merasa hidupku nggak adil. Teman-temanku punya ibu yang lembut, penyayang, dan selalu sabar. Mereka sering cerita tentang bagaimana ibunya menyiapkan sarapan setiap pagi, menyiapkan baju sekolah, bahkan menyelipkan pesan kecil di kotak bekal. Tapi ibuku berbeda. Dia keras, tegas, dan seolah nggak pernah punya waktu untuk tersenyum padaku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terdengar seperti perintah atau omelan, seolah semua yang kulakukan selalu salah di matanya. Kenapa sih Bu nggak pernah bangga sama aku? Pertanyaan itu sering banget berputar di kepalaku, tapi setiap kali aku mau ngomong, suara itu seolah tertahan di tenggorokan. Aku takut dibalas dengan bentakan, atau tatapan dingin yang bikin aku merasa kecil banget. Jadi aku cuma diam sambil menelan semua perasaan yang campur aduk di dada. Aku masih ingat banget satu kejadian yang bikin aku nggak bisa lupa sampai sekarang. Hari itu ulang tahunku yang ke-17. Aku bangun pagi dengan perasaan senang, berharap meski sedikit, ibu bakal ingat. Aku ngebayangin dia bakal bilang, selamat ulang tahun atau minimal masakin makanan kesukaanku. Tapi nyatanya, yang pertama ku dengar begitu aku keluar kamar adalah suaranya yang tinggi. Cepat bantu ibu cuci baju, jangan bengong aja. Saat aku jawab pelan, tapi Bu, hari ini aku ulang tahun. Dia cuma nyengir dingin sambil bilang, ulang tahun cuma tambah umur, bukan prestasi. Enggak usah lebay. Kalimat itu kayak pisau yang nusuk langsung ke hati. Hari yang harusnya spesial, malah berubah jadi hari yang paling menyakitkan buatku. Sejak saat itu aku makin yakin, aku benci dia. Aku benci caranya bicara, caranya memandang. Bahkan suaranya yang selalu keras di telingaku. Setiap kali teman-temanku cerita tentang ibunya yang perhatian, aku cuma bisa pura-pura senyum sambil menahan perasaan iri yang nyesek banget di dada. Dalam hati aku cuma bisa bilang, andai aja aku punya ibu kayak gitu. Malam-malam sering banget aku nangis diam-diam di kamar. Kadang bukan karena sedih, tapi karena kesel. Kesel karena nggak tahu kenapa aku harus punya ibu seperti itu. Rumah yang seharusnya jadi tempat paling nyaman malah terasa kayak penjara buatku. Setiap langkahku, setiap perkataanku selalu diawasi dan dikomentarin. Kalau gak aku telat pulang, dia marah. Kalau aku dapat nilai bagus, dia cuma bilang, bagus tapi jangan cepat puas. Aku capek banget. Rasanya kayak gak ada yang cukup di matanya. Pernah suatu kali aku dengar dia ngobrol sama tetangga. Anakku itu keras kepala, susah diatur. Aku dengar dari balik pintu, dan rasanya hatiku langsung hancur. Aku pikir mungkin aku emang bukan anak yang dia pengen punya. Mungkin aku cuma beban buat dia. Sejak itu aku mulai jarang di rumah. Aku lebih sering keluar bareng teman, nongkrong, atau cuma duduk di taman biar nggak harus dengar suaranya lagi. Kadang aku pulang malam cuma biar dia udah tidur, dan aku nggak perlu ketemu. Aku tahu itu salah, tapi aku nggak tahu cara lain buat melindungi diriku dari rasa sakit yang tiap hari dia kasih tanpa sadar. Dalam hati aku janji, suatu hari nanti kalau aku udah punya uang sendiri, aku bakal pergi. Aku nggak mau lagi tinggal di bawah satu atap sama dia. Aku mau bebas, hidup tanpa tekanan, tanpa teriakan, tanpa tatapan dingin, yang bikin aku ngerasa nggak berharga. Aku pikir dengan menjauh aku bakal bahagia, tapi saat itu aku belum tahu. Kadang, yang kita anggap kebencian sebenarnya cuma bentuk lain dari cinta yang nggak pernah kita pahami. Waktu berjalan begitu cepat dan tanpa sadar aku sudah lulus sekolah. Aku akhirnya diterima kuliah di luar kota. Sesuatu yang dulu selalu aku impikan. Saat itu rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Aku bisa jauh dari rumah, jauh dari ibu, jauh dari semua hal yang selama ini bikin aku merasa tertekan. Begitu hari keberangkatan tiba, aku bahkan nggak terlalu menatap wajah ibu. Dia cuma bilang pelan, hati-hati di jalan nak. Aku jawab seadanya, tanpa senyum lalu pergi begitu saja. Dalam hatiku ada rasa lega yang luar biasa. Aku pikir, akhirnya aku bisa hidup tanpa omelan, tanpa aturan, tanpa tekanan. Aku ngerasa bebas. Hari-hari pertama di kota baru terasa menyenangkan. Aku bisa pulang sesuka hati, makan kapan aja, bahkan tidur seharian tanpa ada yang ngomel. Tapi entah kenapa, di tengah semua kebebasan itu ada sesuatu yang pelan-pelan terasa kosong.
Saat malam tiba dan kamar asrama jadi hening, aku tiba-tiba kepikiran wajah ibu. Suara omelannya, yang dulu bikin aku pengen kabur, malah sering muncul di kepala. Kadang aku dengar dia seolah berkata, "Udah makan belum?" Atau "Jangan begadang terus." Awalnya aku pikir itu cuma sugesti, tapi makin lama rasa itu makin nyata. Kayak ada bagian dari diriku yang hilang. Suatu hari aku pulang kuliah dan lihat notifikasi di ponsel. Ada pesan dari ibu, "Jangan lupa makan, nak." Aku baca, lalu cuma menatap layar beberapa detik. Bukannya senang, aku malah merasa jengkel. Aku pikir, kenapa sih dia masih aja ngatur, padahal aku udah jauh. Aku nggak balas pesan itu, malah aku matikan ponsel. Besoknya ada pesan lagi. "Kamu masih suka kopi? Ibu beli yang kamu suka dulu." Aku diam lagi. Pesan itu sederhana banget, tapi ada sesuatu yang hangat di baliknya. Meski begitu, egoku masih terlalu tinggi untuk sekadar mengetik terima kasih. Atau aku juga kangen. Bu, aku takut kalau aku balas, aku harus mengakui sesuatu yang selama ini aku tolak, bahwa aku butuh dia. Hari-hari terus berlalu, dan aku sibuk dengan kuliah, teman-teman baru, dan kehidupan yang katanya bebas. Tapi sebenarnya, di balik tawa dan aktivitas kampus, ada rasa hampa yang makin hari makin besar. Aku mulai sadar, dulu setiap kali ibu marah sebenarnya dia khawatir. Setiap kalimat kasarnya mungkin cuma caranya menunjukkan cinta. Tapi aku terlalu buta buat ngerti itu. Aku terlalu sibuk membenci sampai lupa bahwa di balik semua ketegasan itu, ada kasih sayang yang gak pernah habis. Sampai akhirnya malam itu datang. Aku baru pulang dari kampus saat telepon berdering. Nomor tak dikenal, tapi entah kenapa hatiku langsung berdebar gak karuan. Begitu kuangkat, suara di seberang sana terdengar gemetar. "Nat, ibumu jatuh sakit. Udah seminggu ini dirawat. Keadaannya parah." Dunia serasa berhenti berputar. Suara di seberang sana terus bicara, tapi kepalaku kosong. Tanganku gemetar, jantungku berdebar, dan air mataku tiba-tiba jatuh tanpa bisa kucegah. Aku langsung ambil tas dan berangkat malam itu juga. Perjalanan pulang terasa panjang banget. Setiap detik di jalan aku cuma berdoa, "Ya Tuhan, tolong jangan ambil dia dulu." Aku belum sempat minta maaf. Begitu sampai di rumah, aku langsung lari ke dalam. Tapi suasananya sunyi, gak ada suara apa-apa. Cuma terdengar isak tangis pelan dari ruang tengah. Aku lihat tubuh ibu sudah terbujur di atas ranjang, ditutupi kain putih. Lututku langsung lemas. Aku jatuh berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya yang sudah dingin. "Bu, maaf. Aku pulang, Bu. Aku pulang." Suaraku pecah, tapi dia sudah nggak akan pernah bisa dengar lagi. Aku nggak sempat minta maaf, nggak sempat bilang aku sayang ibu, nggak sempat peluk dia bahkan untuk terakhir kali. Semua yang selama ini aku tahan, semua yang dulu aku benci, berubah jadi penyesalan yang menyesakkan dada. Andai aku tahu waktu itu bahwa marahnya adalah bentuk cinta, aku nggak akan pernah menjauh. Tapi semua sudah terlambat. Yang tersisa sekarang cuma rasa bersalah yang nggak akan pernah hilang seumur hidupku. Hari pemakaman itu langit benar-benar mendung. Awan kelabu menggantung rendah seolah ikut berduka. Dan angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Di depan pusara itu aku berdiri. Tubuhku gemetar, tangan menggenggam bunga melati yang sejak tadi hampir hancur karena tekanan jariku sendiri. Bunga itu dulu kesukaan ibu. Aromanya lembut, sederhana, tapi hangat. Persis seperti dirinya yang selama ini gak pernah benar-benar aku pahami. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah, menetes satu-satu ke tanah yang baru saja menelan sosok paling berharga dalam hidupku. Aku menatap batu nisan yang masih basah dan berbisik pelan, nyaris gak terdengar. "Bu, maaf, aku salah. Aku pikir ibu benci aku. Tapi ternyata ibu cuma gak tahu cara nunjukin sayang." Kalimat itu keluar terbata-bata di antara isak tangis yang tertahan. Aku tahu apapun yang aku ucapin sekarang udah gak akan bisa sampai ke telinganya. Tapi aku tetap bicara, berharap entah bagaimana. Dari tempatnya sekarang, ibu bisa dengar dan memaafkanku. Aku berdiri di sana cukup lama. Orang-orang mulai pulang satu persatu, tapi aku masih di tempat yang sama. Aku nggak sanggup ninggalin. Rasanya kalau aku pergi, semuanya akan benar-benar berakhir. Seolah aku harus ikhlas menerima kenyataan bahwa aku nggak punya ibu lagi. Tapi hati ini belum siap. Aku masih ngerasa semua ini salah. Masih berharap ini cuma mimpi buruk. Aku terus menatap tanah itu, mencoba mengingat setiap hal kecil tentangnya. Caranya menatapku saat aku pulang terlambat. Suaranya yang keras saat menegur. Bahkan langkah kakinya yang berat kalau berjalan ke dapur. Semua yang dulu aku benci,
sekarang jadi hal yang paling aku rindukan. Dari situ aku sadar, selama ini akulah yang egois. Aku sibuk merasa jadi korban, merasa paling tersakiti tanpa pernah berusaha memahami. Aku nggak pernah mikir gimana rasanya jadi dia, seorang ibu yang harus berjuang sendirian, menahan lelah, marah dan kecewa demi anaknya, yang bahkan sering membalas dengan tatapan dingin. Aku baru tahu, di balik semua omelannya, ada cinta yang disembunyikan dengan caranya sendiri. Ternyata ibu nggak pernah benci aku. Dia cuma capek tapi tetap berjuang supaya aku bisa punya hidup yang lebih baik dari yang dia punya. Beberapa minggu setelah pemakaman, aku mulai pelan-pelan menata barang-barangnya. Di dalam lemari aku nemu sebuah kotak kecil yang berisi hal-hal sepele tapi penuh makna. Ada foto waktu aku kecil, surat raporku yang nilainya nggak seberapa bagus tapi di baliknya tertulis huruf kecil dengan tinta biru. Ibu tetap bangga. Nah, ada juga bungkus kopi instan kesukaanku yang ternyata masih disimpan rapi. Saat melihat itu semua, dadaku sesak luar biasa. Aku duduk di lantai memeluk kotak itu sambil menangis keras. Rasa sesal yang selama ini kutahan pecah begitu saja. Sekarang setiap kali aku lihat foto ibu di meja kamarku, rasa rindu itu datang lagi. Tatapan matanya di foto itu hangat, tapi menampar keras hatiku yang penuh penyesalan. Aku sering ngomong sendiri, seolah dia masih bisa dengar. Bu, terima kasih ya. Udah sabar sama aku. Aku sayang ibu. Tapi waktu nggak bisa diulang. Aku cuma bisa mencoba hidup dengan membawa penyesalan itu setiap hari. Berharap suatu saat aku bisa menebusnya dengan jadi orang yang lebih baik. Dulu aku pikir aku kuat tanpa ibu. Aku pikir aku bisa berdiri sendiri. Jalan tanpa arah, tanpa perlu seseorang yang selalu cerewet menanyakan udah makan belum. Tapi ternyata aku salah besar. Aku nggak pernah benar-benar kuat karena separuh jiwaku pergi bersamanya. Sejak hari itu rumah nggak lagi sama. Keheningannya terlalu menusuk. Dan setiap kali malam datang, aku cuma bisa menatap langit, berharap di balik bintang-bintang yang redup, ibu masih lihat aku dari sana. Dan tahu kalau akhirnya, aku belajar mencintai dan memahami meski semua itu datang terlambat. Terkadang, kata maaf dan aku sayang kamu terasa mudah diucapkan, tapi jadi tak berarti ketika terlambat disampaikan. Jangan tunggu sampai kehilangan baru sadar betapa berharganya kasih seorang ibu. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, bagikan ke teman-temanmu, dan klik subscribe untuk terus mendukung channel ini. Karena lewat cerita-cerita seperti ini, semoga kita semua belajar untuk lebih mencintai sebelum terlambat.